Lagi asik-asik main game malah ditelepon, lagi main Free Fire nih, MLBB atau PUBG, malah ditelepon sama di si pinjolnya kan. Atau bagi sobat owner yang berprofesi menjadi ojol, ojol Shopee, Grab, Gojek dan lain-lain, di spam telepon setiap saat. Padahal jatuh temponya tanggal 25, tanggal 19 udah ditelepon, tanggal 20 udah ditelepon. Jadinya ganggu banget gitu ya kan. Kita lagi asik-asik rutinitas malah di spam telepon setiap saat. Ini siapa nih yang nelpon kita? Nah, nomor yang aneh-aneh, banyak nomor yang tidak diketahui menelpon kita. Nah, itu sebenarnya ada nomor di si pinjol ya. Nanti kalau kita angkat jawabannya sama, kita kasih jawaban itu-itu aja. Nah, di sini ada cara efektif buat di si pinjol tidak nelpon kita lagi. Bakalan kapok nelpon sobat owner. Nah, bagaimana caranya? Mari ikuti tutorialnya dari saya ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat owner, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Ini sobat owner yang bermasalah dengan di si pinjol yang sering nelpon nih. Nah, di sini saya ada solusinya ya. Nah, padahal kita di tanggal 23 kita akan membayar gitu. Gajian kita tanggal 22 atau gajian kita tanggal 24 gitu ya kan. Sedangkan itu tempo kita ada tanggal 25 atau yang Shopee pinjam itu tanggal 26, 27 gue sengaja nih buat jatuh temponya itu di tanggal 27, 25 atau 28 gitu ya kan untuk Shopee pinjam. Kalau untuk Shopee Paylater itu tanggal 25. Nah, di sini permasalahannya kita selalu di spam telepon sama di si pinjolnya ya kan. Sudah kita jawab dan segala macam. Nah, memang di fitur di aplikasi di device kita tuh sudah ada yang namanya blokir dan filter. Tapi kita masih melihat kan yang spam-spam telepon itu siapa saja ya kan. Udah ada notifikasi ya kan di notifikasi device kita. Nah, di sini kita ingin tidak terganggu, ingin fokus ya kan. Kita udah pasti membayarkan di tanggal 23 ya. Udah jawab kadang di tanggal 19 masih telepon, tanggal 18 masih telepon gitu ya kan. Nah, kita sudah jawab tapi hari esoknya masih ditelepon ya kan. Jadinya ribet ya kan, kayak mak-mak aja lu ya kan, nanya aja ya kan, sudah kita beri jawaban gitu. Nah, di sini sobat owner jangan khawatir, saya punya solusi. Ini di si pinjol nggak akan telepon-telepon lagi nih. Bahkan teman-teman kita juga nggak bisa telepon gitu ya kan, tapi kita tetap bisa main game, kita tetap bisa narik Shopee Food atau segala macamnya. Kita tetap bisa WA-an, kita bisa menggunakan media sosial. Nah, ini cukup caranya sobat owner lihat di layarnya ya, begini ya. Sobat owner perlu mendownload yang namanya Force LTE ya di Play Store di Play Store ya. Force LTE ya. Jadi kalau sobat owner sudah download gambarnya seperti ini ya. 4G LTE. Nah, di sini settingannya ya agar koneksi sobat owner tidak terganggu ya. Nah, kita masuk di aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Metode 1 Android di bawah 11. Metode 2 Android di 11 tambah ya. Metode 3 warisan dan pengaturan lanjutan. Nah, di sini jika sobat owner device-nya itu device jadul di Android 11 kurang, jadi pakai metode yang pertama. Nah, rata-rata kita itu sudah di Android 12 ya, rata-rata ya. Itu kita pakai metode yang 2. Nah, ini adalah metode 3, metode warisan. Nah, ini di sini saya menggunakan metode 2 karena device saya adalah Android 13. Nah, di sini. Jadi sobat owner coba-coba aja semuanya kalau nggak nongol ya. Tapi ikuti tutorial dari saya ini ya. Nah, di sini dia. Saya di sini sudah menyetel jenis layanan itu LTE VCDMA. Bang, apa itu LTE, Bang? LTE itu jaringan 4G ya, dan VCDMA itu adalah 3G ya kalau nggak salah ya. Dan awalnya kita itu adalah GSM, VCDA preferred atau yang lain-lain. Pokoknya kita di sini tujuannya itu menghilangkan koneksi GSM kita karena telepon itu menggunakan koneksi GSM ya. Jadi kalau kita gunakan koneksi GSM, kita pilih yang paling utama bisa GSM, VCDMA, preferred ya. Berarti kita bisa ditelepon sama orang-orang. Kalau kita pilihnya GSM only, kita nggak bisa internetan. Orang nelpon pakai jaringan GSM ya. Atau GSM atau PRL. Kalau yang ada 4G-nya di sini ya sobat nih. Ini yang lengkap LTA, CDMA, ADVO, GSM, VCDMA. Nah,
Di sini ada LTE only. Ini LTE only ini buat orang yang fokus ke main game ya. Nah, tadi, "Bang, di mana kita rubahnya? Apa yang kita pilih, Bang?" Gitu ya kan. Nah, kita rubahnya itu ke NR ya. NR, LTE, WCDMA. Kalau NR ini 5G. Karena HP saya nggak support 5G, cuman 4G, tetap saya pilih. Ini pilihannya ya. LTE, NR, LTE, WCDMA. Nah, di sini penjelasannya. Kita merubah opsi jaringan kita. Jadi kesimpulannya orang atau siapapun tidak bisa menelpon kita melalui jaringan GSM. Namun kita tetap bisa melakukan koneksi internet. Baik itu koneksi yang menggunakan 4G, 3G, atau 5G. Kita masih tetap bisa main game ya. Kita masih tetap narik tanpa gangguan. Nah, saran saya pastikan terlebih dahulu nggak ada hal penting, orang-orang penting. Kabarkan sanak saudara kalau mau menelpon itu via WA atau jadwalkan. Atau lagi lamar kerja gitu ada yang nelpon. Ya sekarang nggak tahu ya lamar kerja itu nelpon apa enggak. Karena menurut saya saat ini tidak sangat memakai jaringan untuk menelpon, paling WhatsApp atau yang lain-lain ya. Jadi sobat ONR perlu pastikan ini dulu ya, tentang telepon ya, atau ke kerabatnya apa tengah lagi melamar kerja, ganti nomornya yang bisa dihubungi ya, dihubungi yang bisa ditelepon. Kan biasanya kita punya 2 nomor itu ya kan. Anggaplah ini nomor khusus pinjol gitu. Khusus pinjol di sini ya kan, kita pakailah nomor ini untuk ditelepon. Ada lagi nomor ini, nomor khusus menerima telepon, tapi jangan disamakan dengan device-nya karena itu terdeteksi. Apalagi kita pernah membeli pulsa di aplikasi Shopee menggunakan nomor itu akan ketahuan. Nah, lebih baik kita punya 2 nomor atau HP-HP yang biasa aja tuh buat telepon-telepon. Nah, itu aja. Nah, kalau ada yang penting telepon ke situ, itu lebih aman, lebih safety. Nah, itulah caranya tutorial agar kita terhindar dari telepon Shopee pinjol Shopee pinjam atau Shopee Paylater atau pinjol-pinjol yang lain ya. Kalau pinjol yang lain saya nggak tahu ya, ada yang pakai WA caranya. Ini kalau Shopee pinjam, Shopee Paylater itu dia telepon langsung via GSM. Kalau yang lain saya nggak tahu ya, saya belum ada pengalaman. Kalau ada pengalaman saya akan kasih tahu ke Sobat Owner. Nah, konten berikutnya adalah cara apa itu proteksi pinjaman, nanti akan saya jelaskan. Saya lagi mau uji coba proteksi pinjaman, kita kena denda apa tidak ya. Nah, di sini mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya. Jika bermanfaat, Sobat Owner klik like, bunyikan lonceng notifikasinya, dan subscribe channel ini. Ya, saya doakan orang-orang yang subscribe channel ini adalah orang-orang yang sukses di masa depan, yang maju ya. Kita harus pintar menggunakan keuangan ini ya. Kita harus pintar-pintar ya menggunakan memanfaatkan aplikasi keuangan ini ya. Nah, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.